idza adaita zakah, kalau engkau tunaikan zakat, faqad qadaita ama alaika, maka engkau sudah menunaikan apa yang menjadi kewajiban untukmu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jamaah dimanapun berada, saya sedang bersama dengan santri-santri penghafal Quran Pondok Pesantren Tahfiz Quran Az-Zahra. Mari kita support Pondok Pesantren Tahfiz Quran Az-Zahra gratis melalui donasi Bank Syariah Indonesia (BSI). Nomornya catat baik-baik, 76 7-nya 5 kali, 77 777 656. Sekali lagi, 76 77 777 656. Jangan lupa hubungi kontak person berikut ini, 0822 4739 5624. Sekali lagi, 0822 4739 5624. Berkah selalu. Ma'akalta fa'afnaita. Rezeki, uang, gaji, pendapatan yang kau belikan makanan akan busuk. Wa malabista fa'ablaita. Yang dibelikan kepakaian akan lapuk. Wa matasaddaqta fa'amdaita. Yang kau sedekahkan, itulah yang akan kekal abadi, menjadi amal bekal untuk hari esok. Berkah selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Az-Zahra nahnu juz'un. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin. Sehat ibu-ibu? Apa perasaan setelah baca Yasin? Tenang? Tidak rasa mau mati? Kan Yasin biasa dibaca untuk orang mati kan? Terlalu tinggi tak? Coba kecilkan sedikit. Tes. Bismillah. Udah? Dengar, yang di ujung dengar bu? Dengar. Mudah-mudahan ibu-ibu semua istiqamah, sehat afiat, dan kita semua dijaga oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Amin ya rabbal alamin. Baca Yasin itu jangan kira kita akan mati atau sudah mati aja bu. Sebab orang kalau baca Yasin, jika dia susah baca Yasin, Allah mudahkan urusan dia. Kalau dia sakit, Allah sembuhkan dia. Kalau dia sakaratul maut, Allah mudahkan. Kalau dia mati, dia dapat azab, Allah lepaskan dari azab. Kalau dia dapat rahmat, ditambahkan rahmatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka baca Yasin ini adalah banyak keuntungan bagi kita yang baca. Itu sebabnya umat Islam sejak dahulu biasa baca Yasin. Bahkan kalau bisa baca Yasin pagi hari, sejak pagi sampai sore Allah jaga. Kalau baca sore hari, dari sore sampai esok pagi Allah jaga. Jadi orang kalau baca Yasin pagi, baca sore, dijaga siang dan malam oleh Allah Subhanahu wa taala. Sepanjang harinya dijaga oleh Allah. Mau dijaga oleh Allah atau tidak? Mau ibu? Apa makna dijaga oleh Allah? Satu, dijaga agar kita tidak dibiarkan maksiat. Sehingga waktu-waktu kita berlalu, diarahkan Allah bagaimana untuk berbuat yang baik. Kalau kita berbuat yang baik, maka hidup kita akan mulia di dunia, akan bahagia di akhirat nanti. Yang kedua, dijaga Allah dari mati yang tidak baik. Atau kalau doa kita, ya Allah berikan kami husnul, jangan sampai su'ul khatimah. Dijaga agar kita tidak mati su'ul khatimah. Dan yang terakhir di akhirat nanti, dijaga tidak sampai masuk ke dalam neraka. Pengen dijaga atau tidak? Dijaga tidak maksiat, dijaga di dunia agar kita ini tidak su'ul khatimah, di akhirat dijaga agar tidak masuk ke neraka. Mau atau tidak? Begitu orang dapat penjagaan Allah. Makanya baca Yasin setiap hari. Kalau ibu ada waktu, ibu sedang sholat, usahakan setelah subuh sekali, sudah asar atau maghrib sekali. Biasanya kapan baca Yasin bu? Pagi. Subuh maghrib. Alhamdulillah. Yang sudah subuh, yang sudah maghrib, alhamdulillah. Yang belum, minimal sekali sehari.
Tidak juga sekali sepekan. Tidak juga di sini baca Yasin. Untung hadir setiap pekan. Kalau tidak juga dibacakan Yasin lagi. Jadi alhamdulillah ibu-ibu semua, kita masih baca Yasin minimal sekali sepekan di majelis kita. Semoga nanti ibu-ibu setiap hari mau baca Yasin. Kalau bisa baca Quran setiap hari, alhamdulillah. Kita sekarang sudah tanggal berapa Rajab? 20 Rajab. Artinya 10 hari lagi kita masuk bulan Sya'ban. Sudah Sya'ban, Ramadan. Ibu-ibu kalau Ramadan biasa baca Quran atau tidak? Kalau Ramadan, maka jangan-jangan terakhir khatam Quran Ramadan tahun lalu, atau megang Quran terakhir Ramadan tahun lalu. Jadi kita siapkan lagi, sudah dekat dengan Ramadan. Lebih kurang sekitar 35 sampai 40 hari lagi kita masuk Ramadan. Karena bulan Sya'ban mungkin usianya 29, mungkin 30. Dan ini di bulan kita sudah 20 Rajab. Berarti tinggal 10 lagi. Maka sekitar 35 sampai 40 lah. Nanti belum perbedaan tanggal, belum perbedaan penetapan. Mudah-mudahan kita semua di akhirat berkumpul dengan Nabi Muhammad SAW. Kita semua masuk surga, berkumpul dengan keluarga masing-masing. Mau, Bu? Masuk surga mau sendiri atau kumpul dengan keluarga? Masuk surga sendiri sudah sebuah kenikmatan, dan masuk surga kalau masuk dengan keluarga, nikmat di atas nikmat. Ibu-ibu senang tak berjumpa dengan keluarga lagi di surga? Jangan-jangan kita cukup lah Ustaz. Janganlah di akhirat kumpul lagi. Di dunia aja susah kami dengan keluarga kami. Di akhirat jangan lagi Ustaz. Di akhirat itu ibu-ibu, kalau kita masuk surga, orang tua masuk surga, anak masuk surga, pokoknya keluarga kita masuk surga, semuanya bisa berkumpul satu tempat. Dan kalau tempat surga itu dibuat Allah ada bintang 1, bintang 2, bintang 3, bintang 4, bintang 5, itu bisa kumpul di bintang 5 semuanya. Meskipun ada yang di bintang 1. Mau seperti itu? Jangankan di akhirat, di dalam surga. Di dunia, kalau ada kesempatan pulang kampung, senang hati pulang kampung. Setelah Ramadan bulan apa lagi? Idul Fitri kan? Waktunya pulang kampung. Waktu pulang kampung, waktu dapat THR, waktu makan lamang. Ada masak lamang sini? Kalau orang Kampar, insya Allah masak lamang gitu. Betul, orang Kampar. Kalau kami masak lamang. Kami masak lamang itu setahun sebelum Ramadan. Ketika Idul Fitri, Idul Adha, Maulid Nabi. Baralek satu lagi. Kalau ada yang baralek. Makanya kalau ingin dapat lamang, baralek dulu. Santriwati kapan libur? Ramadan. Berapa hari sebelum Idul Fitri? 10. Ini anak-anak ini Bu, lebaran mereka alhamdulillah di rumah libur sekali setahun. Betul? Sekali setahun. Kami di Pala santri 3 hari sebelum Idul Fitri pulang, sepekan setelah itu balik lagi. Dan itu cuma libur setahun. Jadi libur sekali setahun singkat pula. Mudah-mudahan mereka baik insya-Allah. Kenapa liburnya sedikit? Banyak betul libur, dia bukan senang. Santri itu kalau udah libur, dia pengen ke pesantren. Dia pesantren pengen pulang. Kita pun begitu. Saat panas tanya hujan. Kapanlah hujan lagi rambut panjang? Pas hujan tanya panas. Pas sehat, sehat terus. Kapanlah sakit? Biar datang kawan ke rumah, bawa apel, bawa kurma dan segala macam. Jadi kita ini dikasih senang, kadang tanya susah. Dikasih panas, tanya hujan. Kasih hujan, tanya panas. Maka Bapak Ibu yang dirahmati Allah, kita ini kalau diperturutkan mau kita, tak akan ada habisnya. Tapi yang paling nikmat hidup itu bila dia mensyukuri apa yang Allah karuniakan kepada dia dan merasa cukup dengan setiap karunia Allah. Akan senang hidup, akan puas hidup ini. Baik, ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, saya melanjutkan kajian Ustaz. Kita minggu ini adalah pekan kedua. Biasanya jadwal Ustaz Abdul Somad. Sekarang jadwal UAS juga. Ustaz agak smart. Smart kan?
Tahu smart? Kalau tak tahu cari kamus deh. Baik, ibu-ibu dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kita lanjut hadis yang ke-216 dalam kitab At-Targhib wa Tarhib yang bagian mukhtasarnya. Biasanya terakhir kalau tak salah pengkajian tentang zakat. Betul? Masih ada kajian tentang zakat dan sedekah itu. Wa akhraja Ibnu Khuzaimah wa Ibnu Hibban wal Hakim fi sihahihim an Abi Hurairah anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala idza addaita az-zakata faqad qadaita ma 'alaika wa man jama'a malan harama thumma tasaddaqa bihi lam yakun lahu fihi ajr wa kana isruhu 'alaihi. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diriwayatkan oleh sahabat Abu Hurairah mengatakan, idza addaita zakah, kalau engkau tunaikan zakat, faqad qadaita ma 'alaika, maka engkau sudah menunaikan apa yang menjadi kewajiban untukmu. Ibu-ibu, perlu ibu tahu, semua harta yang kita miliki, kata Allah cuma sebagian yang boleh kita makan. Sebagian yang boleh untuk kita jadikan manfaat pribadi kita. Sebagian saja. Lalu sebagian untuk apa? Sebagian kata Allah untuk kita berikan pada orang lain. Saya ingin contohkan. Tengok di papan. Santriwati, apa ayat yang bunyinya kulu min thayyibat? Ada yang hafal? Kulu min thayyibati. Okey, min thayyibati marzaqnakum. Cukup ni dulu. Kulu min thayyibati ma razaqnakum. Kemudian ibu tengok ayat yang lain. Wa mimma, surat Al-Baqarah ayat awal. Betul? Okey. Wa mimma razaqnahum yunfikun. Tengok di sini kalimat kulu min. Kemudian wa mimma razaqnahum. Mimma ini asalnya min ma. Apa yang ingin saya sampaikan? Dalam bahasa Arab, arti min ini diantaranya menunjukkan sebagian. Sehingga kalau kata Al-Quran, kulu. Apa arti akal ayat kulu? Makanlah. Makanlah oleh kalian min sebagian. Tayyibati ma razaqnakum. Rizki yang baik, rizki yang halal, rizki yang patut untuk kalian, yang dirizkikan untuk kalian. Atau bahasa lain, makan ini gunakanlah, manfaatkanlah, pakailah, ambillah untuk kalian. Sebanyak apa? Min tayyibati, sebagian dari rizki yang baik, yang halal, yang dikasih untuk kalian. Lalu wa min ma, tengok min juga di sini. Dan sebagian dari apa saja yang Allah rizkikan kepada mereka, yunfikun, mereka infakkan. Kira-kira ayat ini keduanya saling melengkapi atau saling tolak belakang? Saling melengkapi, tolak belakang. Di sini kata Al-Quran, sebagian makan oleh kalian, sebagian gunakan oleh kalian. Timbul pertanyaan, sebagian untuk apa Ustaz? Di sini penjelasannya. Paham? Al-Quran itu ayatnya saling menjelaskan. Enggak mungkin ayat yang satu dibantah oleh ayat yang lain. Karena sumbernya sama. Semuanya dari Allah. Sepakat? Semua ayat Quran turun dari Allah. Maka ketika dikatakan oleh Allah, makan sebagian, dijelaskan oleh ayat yang lain, sebagiannya untuk apa ya Allah? Untuk yunfikun, mereka infakkan. Paham? Maka kalau harta kita dapat, kita makan semua, berarti kita makan seperti orang kata orang Minang, makan tebu sampai akar-akarnya, sampai urat-uratnya. Paham? Mulai urat sampai pucuk, makan sendiri. Ada orang makan tebu macam tu? Maka dalam Al-Quran dijelaskan sebagian kalian berikan, sebagian kalian makan. Infak. Kalimat infak ini kalimat umum. Masuk ke kita, maka sebagian keluar. Maka dalam bahasa Arab, kalau
pernah nengok kalau ada tol itu masuk tanah? Ada tol bawah tanah tuh. Itu tol bawah tanah itu dalam bahasa Arab itu nafak. Apa makna nafak? Masuk satu lubang, keluar lubang yang lain. Infak, masuk dari sisi yang lain, keluar sisi yang berbeda. Ketika kita punya income, mesti ada output. Apa outputnya? Tengok. Ada yang wajib. Ada yang sunnah. Yang wajib ini ada untuk keluarga kita. Namanya nafkah. Nafkah wajib atau tidak? Wajib. Ada lagi yang bukan untuk keluarga kita, tapi untuk asnaf, untuk orang lain. Namanya? Zakat. Ini wajib. Nafkah, zakat. Ini keluarga kita. Orang yang sehubungan nasab dengan kita. Ini orang lain. Oke. Yang sunnah. Ada manfaatnya jangka pendek. Ada jangka panjang. Wakaf. Kalau ibu-ibu pernah berwakaf untuk musola, apa musola dekat sini? Ini masjid dari musola. Musola Al-Hijrah, betul? Musola Al-Hijrah, ada Nurul Ilmi, ada Muwahhidul Ummah Masjid. Betul? Muwahhidul Ummah Masjid musola. Ada masjid, ada Jami' Baitur Rahman. Kalau ibu ikut wakaf bangun itu, maka dia adalah infak ini. Infak yang sunnah tapi manfaatnya panjang. Manfaatnya lama. Jadi infak kita itu ada yang wajib, ada yang sunnah. Ada yang untuk keluarga kita, ada untuk orang. Ada sunnah manfaat pendek, ada manfaatnya jangka panjang. Paham? Jadi ketika dikeluarkan, untuk apa dikeluarkan Ustaz? Untuk infak. Mana dia? Keluar wajib, keluar sunnah. Yang wajib mana? Ada nafkah, ada zakat. Ada yang sunnah untuk sedekah, ada untuk wakaf. Selesai semua. Dan dari dulu umat Islam wajib zakat, dan itu bukan hanya umat Islam saja. Selain Islam juga wajib bayar-bayar kepada agama. Contoh, kawan kita sebelah berapa persen bayar? Yang Palang. Tahu ke gereja berapa nyetor? Gak pernah apa informasi? Gak pernah jalan-jalan situ? 10%. 10%. Setoran wajib ke gereja masing-masing. Kita berapa? Kalau bayar zakat mal, kira-kira menurut ibu lebih banyak mana mengeluarkan 2,5 daripada 10? Ini kalau punya uang 1 juta yang kita kasih 100.000. Ini kalau punya 1 juta yang kita kasih 25.000. Lebih besar mana mengeluarkan 100.000 dengan 25.000? Enak bayar zakat atau tidak? Tapi kok payah juga berzakat. Jadi zakat itu sedikit, 2,5%. Andaikan harta kita itu ada 1 juta, yang keluar cuma 25.000. Ini 25.000 ini anggap 1 juta kita keping, itu 40 keping. Yang kita keluarkan cuma 1 dari 40 keping. 1 juta itu kalau kita anggap onggok-onggok, ini uang 25.000, 5.000, itu 1 keping dari 40. Ibarat goreng nih. Goreng pisang. Sore-sore ini kan enak makan goreng ya. Goreng pisang atau goreng ubi. Ada 40 keping. Cuma 1 kita kasih. 39 masih di kita. Bayangkan ibu-ibu yang 1/40 ini. Kalau dipalas. Ada 44 santri yang setiap bulan biaya mereka tak membayar orang tua mereka untuk sekolah. Ibu-ibu pernah kepalas? Ada yang pernah kepalas? Kalau belum tengok palas, tengok Instagram kami. Tengok Instagram Ustaz. Tengok Instagram Tabung Wakaf Umat. Santriwati pernah kepalas? Gimana? Cantik bangunannya? Orang asal ke satu. Macam hotel asrama kata dia. Macam manggil kucing dia. Bagus betul Ustaznya. Kami dulu tak pernah dapat asrama macam ini kata dia. Jadi itu dibangun dengan wakaf. Santrinya dibiayai dengan zakat. Sehingga sudah jalan 3 tahun sekarang, tak satu pun orang tuanya membayar. Tapi santri itu, saya tanya, kalian berapa baju seragam kalian? Dalam 1 tahun, 6 baju seragam dia. Setiap hari, dia mandi, pakai sabun segala macam, itu pesantren yang belikan. Kitabnya pesantren sediakan. Makan tiap hari catering. Cateringnya sediakan 3 kali makan sehari, beda lauk dia. Macam dia beli di rumah makan.
Kalau sini makannya di dapur kan, nak? Kalau di Palas kami catering. Sebab kami dulu tak ada dapur. Yang kedua, anaknya sikit. Kalau kami sediakan tukang masak, kami buat dapur sementara, nanti diruntuhkan lagi, mending kami catering. Maka 3 kali sehari, macam belanja di rumah makan. Diantarkan tiap kali makan. Bertukar-tukar sambalnya. Kalau ada yang pernah pesantren, sering sambal pesantren itu tahu, tempe, telur, teri. Pokoknya 20 T lah. Terong, pokoknya TT aja lah. Nah, jadi dengan zakat 1/40 ini banyak yang hidup, banyak yang bergerak. Saya ingin contohkan satu. Ibu-ibu, kalau misalnya kita jualan kelapa muda. Ada yang jual kelapa muda sini? Ada yang jual kelapa muda? Kira-kira kelapa muda berapa satu butir modalnya? Modal, bukan jualan. 5.000. Anggap 5.000 modal. Kalau di Rimbo Panjang berapa dijual satu? 10. Berarti kita untung 5.000. Okey? 5.000 ni anggap masuk beli karet, beli plastik, beli gula, beli pipet. Tambahlah modal katakan kurang 500. Artinya satu bungkus termodal 5.500. Untung 4.500. Kira-kira kalau Ramadan, satu hari berapa butir kelapa muda habis? Ini orang jualan tadi nih. Kira-kira lah. Mungkin tak 100 butir? Kalau Ramadan? Mungkin? Ini rata-rata per hari. Ya, satu hari mungkin dia dapat 300, hari yang lain dapat dia 150. Ini biar ini, Bu. Saya ngajak berhitung nanti. Okey, anggap 4.500. Laku sehari 100. Berapa dia dapat dalam satu bulan? Satu hari? 40.000 kali 30 hari. Ibu, 4.500, 450.000 ini, Bu. Sebulan 13 juta ini, Bu. Hitunglah 450.000 kali 30. 13 juta 500. 13 juta 500. Saya tanya, besar mana gajinya dengan PNS di Wali Kota Pekanbaru? $13,500 kan? Apa yang ingin saya sampaikan? Kalau misalnya ada orang mustahik zakat, kita modali dia untuk jualan kelapa muda, jika sehari dia bisa untung seperti ini, satu bulan Ramadan saja, bisa dapat 13,5 juta. Itu untung. Tak masuk modal. Kan kita hitung dengan untung tadi kan? Terbayang hebatnya zakat tu. Sikit cuma kan? Kira-kira kita hitung lagi. Orang bisa jualan kelapa muda tadi, modal dia kira-kira berapa? Beli kelapa 100 butir kali 5.000, 500.000. Ya kan? Beli plastik, beli karet, beli tempat toples segala macam lah. Ada nak dia butuh uang 2 juta untuk itu semua? Ada? Enggak sampai? 1 juta cukup? Oh. 1 juta cukup. Sementara selama 1 bulan dapat 14,5 juta. Berarti bersihnya 13,5 juta. Atau ginilah, kira-kira selain ini apalagi pengeluaran dia? Ini jual pinggir jalan. Ada uang keamanan juga? Ada berapa? Anggaplah keamanan 500.000 sebulan. Anggap. Masih untung 13 juta. Tapi coba tengok. Yang kita keluarkan dana zakat berapa tadi? 1 juta. Artinya begini. Ada ibu di sini yang berzakat 5 juta. Ada 500.000, ada 100.000, ada 500.000. Dikumpul semua, terhimpun dana katakan 10 juta. Ada satu orang mustahik zakat, kita kasih dia uang 1 juta. Dibelikan kelapa muda.
Dia belikan alat untuk menjual kelapa muda. Lalu setelah dia jual, satu hari laku 100 butir. Selama 1 bulan, dia beruntung 13,5 juta. Paham maksud saya? Dengan 1 juta cuma dia untung bersih 13 juta sebulan. Yang kita berikan zakat berapa? 1 juta. Makanya harta zakat kalau di tangan orang kaya, itu tak akan bertambah bagi dia. Disimpannya cuma ditaruh di rekening dia. Betul? Dan 1 juta jika dipindahkan kepada orang yang kita sebut mustahik zakat tadi, yang untuk orang lain tadi itu, cuma 1 juta tapi bisa dia dapat harta bersih untung 13 juta sebulan. Nampak manfaat zakat? Nampak bertumbuhnya zakat? Berkembangnya zakat? Saya contoh yang lain. Ada yang jual gorengan di sini? Ada, Bu? Nanti kalau saya pulang tolong singgahkan sedikit. Biar saya pulang bawa gorengan. Saya cerita nanti. Ibu Umi kata saya rumah. Tadi di Rimbo Panjang disinggahkan ibu-ibu di jalan. Katanya Ustadz nih gorengan untuk Ustadz. Tandanya kita berkawan. Kita anggap gorengan. Gorengan itu Bu, berapa kira-kira modalnya untuk jualan? Kita hitung inilah Bu. Ada kuali, ada minyak. Ya, kemudian ada kantongnya. Pokoknya itulah. Anggap dia butuh meja atau butuh gerobak. Anggap dia jualan dengan gerobak. Sampai gerobak, dia pisang, goreng semacam. Berapa habis dana? Sampai 2 juta. 1 cukup? Enggak, buat gerobak juga. Gerobak 3 juta. Anggap modal pertama tambah gerobak 5 juta. Berapa gerobak di Rimbo Panjang? Satu goreng di Rimbo Panjang? Di sini 45.000, 1.250. Kira-kira ini modalnya berapa nih? Dia beli goreng, pisang mentah. Sudah itu tepungnya, bumbu-bumbu sedikit lagi, tambah minyaknya, tambah kantong kreseknya. Cukup nak 250 kira-kira modal untuk itu semua? Enggak. 500 cukup? Cukup. 750? 750. Artinya terjual dia satu goreng, dia untung 500 rupiah. Kalau terjual oleh dia 100 butir sehari, berapa untung dia? 50.000. Ya kan? 500 sehari, 500 butir kali 100. 500 rupiah kali 100 butir. 50.000 kali 30 hari. 1.500.000. Kira-kira orang Rimbo Panjang sudah hidup belum 1.500.000? Sebulan? Belum lagi? Kurang banyak makan uangnya. Ini hitungan paling sikit. Tapi coba tengok, kita sekali belanja itu beli goreng kadang 10, ya kan? Ini kalau 100 berarti 10 keluarga baru belanja. Sementara sini berapa banyak perumahan? Apalagi rumah baru sudah banyak pula. Kalau dia laku sehari 200, dia untung 100.000. 100.000 kali 30, berapa? 3 juta. 3 juta itu dah hidup atau belum? Anak dah bisa sekolah atau belum? Coba tengok, harta yang dikeluarkan 5 juta tadi untuk jual gorengan. 1 juta jual kelapa muda. Tapi tengok 2 keluarga hidup gara-gara zakat tadi. Betul? Terasa? Maka saya sarankan ibu-ibu, kalau ada masjid, musola, pokoknya di sekitar kita yang masjid musola ngimpulkan zakat, caranya, zakat itu jangan dibagi rata. Dicari orang, ada agak 100 orang, lalu bagi sikit-sikit, tidak begitu. Kumpulkan semua, ada yang berzakat, satu orang kaya dia berzakat, anggap dia developer, dia zakat 5 juta. Yang lain berzakat ada 1 juta, ada 500.000, ada 100.000. Kumpul semua. Setelah kumpul semua, cari sekitar masjid musola siapa yang paling susah, yang mustahik zakat. Kita selesaikan, katakan tahun ini 5 orang. Yang satu pandai jualan kelapa muda, yang satu jual gorengan, yang satu pandai menjahit. Dia pandai menjahit tapi tak ada mesin. Carikan mesin. Ngerti? Yang satu dia bisa, anggap dia, apalagi keterampilan ibu-ibu, dia pandai buat kue-kue. Cuma tak ada modal untuk buat kue.
dibelikan dia modal, belikan alat, sudah itu dijual online atau offline. Diantar nanti ke sekolah ini, diantar ke pengajian, diantar ke sekolah, ke pesantren, ke mana. Kita belikan modal saja. Ustaz, nanti kalau dikasih dibayarnya untuk utang Ustaz, dibelikan lato-lato nanti Ustaz. Atau diajaknya main ke mana di Bangkinang tempat berenang? Ke Sungai Hijau, Sungai Gelombang. Dia pantang nampak uang Ustaz. Asal nampak uang, cari make up. Pergi main Sungai Hijau, pergi beli lato-lato. Caranya ketika kasih modal jangan kasih uang. Belikan langsung. Belikan gerobaknya, belikan kualinya, belikan pisangnya. Pokoknya mak, sore nanti hadir pinggir jalan. Ini barang masak, jual. Paham? Coba zakat begitu nanti. Setiap masjid musola kumpulkan, lalu nanti cari, misalnya tahun ini kita target ada 3 orang paling susah. Tengok dia mampu apa, carikan modal. Sudah itu suruh dia berusaha dengan modal tadi. Mestinya zakat itu kalau tiap tahun kita bayarkan, orang susah makin berkurang. Tapi tengok setiap Idul Fitri, makin lama makin banyak. Iya, tahun lalu 100, sekarang 110 yang datang. Betul? Mestinya tahun lalu 100, sekarang cuma 50. Tapi makin lama makin banyak dia. Ada yang miskin betulan, ada yang merasa miskin. Maka saran saya, ke depan nanti coba, kalau ada ibu-ibu yang masuk pengurus atau suaminya pengurus, nanti zakat itu kita buat strateginya, kumpulkan semua, lalu kita berikan prioritas pada berapa orang saja. Selesai dia, tahun depan terkumpul lagi zakat, cari orang baru lagi. Anggap tahun ini 5, tahun besok 5. Kalau seandainya 1 tahun 5, kali 5 tahun 25 selesai. Bayangkan setiap tahun berjalan. Kan saya yakin ibu-ibu ini keterampilannya beda-beda. Sekarang kan jualan nggak mesti online kan? Nggak mesti offline kan? Bisa online. Online itu bisa-bisa ibu-ibu buatnya di rimbo panjang, yang mesannya Padang Panjang. Kan online itu tak ada batas kan? Boleh jadi yang pesan itu dari Jakarta nanti. Boleh jadi dari Singapura, dari Malaysia. Tertutup kemungkinan? Enggak. Ibu-ibu asal tahu saja, atau ibu selama ini dapat jumpa dengan orang dah. Kadang-kadang hari Jumat itu datang orang dari Brunei pengajian ke sini. Ya kan? Datang dari Jakarta ikut ke sini. Bayangkan kalau ibu buat dagangan, ketika ada acara ini, sumbangkan makanan. Orang tu tanya, ini tempat Ustaz Somad tadi kok enak makanannya ya? Yang buat siapa? Oh, ibu yang itu tuh. Lalu Ustaz boleh nak mintakan kontak dia? Dicarikan oleh ustazah-ustazah sini kontaknya. Dihubungilah. Bu, saya suka dengan makanan ibu. Boleh tak ibu buatkan makanan, kirim ke saya ke Jakarta. Saya bayar uangnya. Gimana kira-kira? Masuk akal? Masuk akal? Ibu buat di rimbo panjang, dimakan orang Jakarta. Mungkin dia kirim lagi ke Malaysia. Mungkin dia kirim lagi ke Brunei, Singapura dan segala macam. Sampai di Singapura, tanya pula keluarga dia. Ini kok enak betul, sesuai dengan lidah aku. Di mana engkau beli ini? Ini aku beli waktu pengajian Pak Ustaz Somad. Di situ ada ibu-ibu ikut pengajian. Kata Ustaz Somad, dia dikasih zakat, dia kelola dengan baik. Inilah di antara hasilnya. Oh, enak, pas lidah aku. Tolong pesankan. Aku bawa, aku berikan untuk keluarga di sini. Terbayang? Masuk akal? Begitulah hebatnya zakat itu. Yang kita keluarkan sedikit tapi dikelola dengan baik, banyak yang selesai dari masalah. Saya ingin menyampaikan itu saja pada ibu-ibu, untuk ibu-ibu berpikir bahwa zakat itu, bahwa harta kita, sebagian silakan makan, sebagian silakan manfaatkan, sebagian silakan gunakan, sebagian silakan ibu simpan investasi atau apa saja namanya. Tapi jangan lupa sebagian kasih ke orang lain. Ngerti? Orang lain itu ada asnaf 8. Keluarga kita ada wajib dinafkahi. Lepas dari itu silakan ibu mau ngapain. Paham, Bu? Dan sedikit yang dikeluarkan tadi nampak manfaatnya. Boleh jadi hitungan saya itu sudah hitungan minimal. Dan terjadi di lapangan boleh jadi lebih dari itu lagi. Iya kan, Bu? Sebab kalau Ramadan umat Islam pasti banyak belanja. Apa saja laku. Jangan-jangan nanti di rimbo panjang ini begitu kita masuk ke sini, setiap 1 meter ada 1 meja orang jualan. Pernah nengok depan Undri? Oh, asal lewat depan Undri Ramadan itu, mulai dari sekitar sebelum Undri sampai setelah Rumah Sakit Jiwa, itu orang jualan, meja banyak betul. Dan banyak jalan di Riau, di Pekanbaru yang seperti itu.
Maka ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, saya ingin mengatakan bahwa zakat bila dikelola dengan baik, banyak yang selesai dari masalah. Makanya ibu-ibu, kalau bisa zakat itu dikumpul, jangan bayar masing-masing. Macam kita punya lidi. Kalau ibu punya lidi, nyapu karpet ini, bersih tidak? Satu lidi. Tapi coba lidi tadi ada 100, ada 200 ikat. Sapu karpet ini, bersih atau tidak? Begitu juga zakat. Yang satu bayar 50.000, yang satu 200.000, yang satu 100.000, yang lain 1 juta, ada 2 juta, 5 juta, dikumpul semua, lalu kita salurkan. Ini 2 juta modal usaha, ini 1 juta modal usaha, ini 3 juta modal usaha, ini 500.000 modal usaha. Banyak yang bersih dari miskin, bersih dari masalah ekonomi. Gimana kira-kira, Bu? Nalarnya masuk? Hitungannya masuk? Tinggal ibu-ibu praktekkan lagi. Boleh jadi bukan ini. Arti ini sampel saja. Kan mungkin ibu-ibu punya kesenian yang lain kan? Keterampilan yang lain kan? Silahkan. Tak ada masalah. Seandainya seperti ini, barangkali 3 tahun akan datang, orang yang sekarang menerima zakat, dia sudah berzakat pula. Kan dia berkembang terus kan? Tiap hari dia jualan, dia pandai pula mengatur, dia pandai pula mengatur selera dia. Orang kalau pandai mengatur selera, insya Allah bisnisnya berhasil. Ini baru asal berhasil sedikit dan nampaknya motor orang. Oh, nampak motor cantik betul, besok beli motor lah. Baru tuh kumpul uang, dah beli motor. Baru tuh kumpul uang, sudah nampak pula. Oh, senanglah pakai mobil. Kita ambil untuk DP mobil. Modal pun terpakai. Akhirnya usaha tak berkembang. Baik, saya lanjut. Jadi ibu-ibu dirahmati Allah SWT, poin pertama yang perlu dipahami bahwa harta kita hanya sebagian yang boleh untuk kita konsumsi, kita makan, kita pakai untuk keperluan kita. Sisanya untuk apa? Infakkan. Ada infak wajib, ada yang sunnah. Yang wajib ada untuk keluarga kita, ada untuk orang lain. Yang sunnah ada manfaat singkat, ada manfaat panjang. Sedekah dan wakaf. Lanjut. Apa kata Nabi lagi? Wa man jama'a malan harama. Siapa saja orang yang mengumpulkan harta haram, thumma tasaddaqa bihi, dia bersedekah dengan harta haram tadi, dia berzakat dengan harta haram tadi, lam yakun lahu fihi ajrun, dia tak akan dapat pahala dengan bersedekah menggunakan harta haram. Jadi saya ulang, tadi poin pertama, bahwa harta kita yang dikasih Allah sebagian untuk kita manfaatkan, sebagian untuk kita infakkan. Yang kedua, ketika kita infakkan, ada yang wajib, ada yang yang sunnah, manfaatnya ada panjang, ada yang Yang ketiga lagi, orang yang menunaikan zakat, dia sudah menunaikan kewajiban dia. Oke? Yang keempat, siapa saja orang mengumpulkan harta haram, lalu dia bersedekah dari harta haram tadi. Yang mana yang harta haram itu, Ustaz? Contoh satu, dia mendapatkan harta dengan keuntungan riba. Dia buat hutang piutang, dia sebar, siapa tetanggaku yang butuh, aku hutangkan, tapi nanti bayarnya mesti lebih dari yang aku hutangkan. Penghasilan tambahan tadi adalah sama dengan riba. Itu contoh satu. Contoh yang kedua, kerja dia jual khamar, jual minum mabuk-mabukan, dapat untung, terkumpul uang, ini harta haram. Contoh yang ketiga, dia kerja dia mencuri, dia ambil harta orang, dia ambil sembunyi-sembunyi, atau sekarang yang mulai marak juga di negeri kita, begal. Pokoknya semua cara mendapatkan harta tidak halal, itu harta haram. Dia kumpulkan harta haram tadi. Kemudian asal ada pengajian, dia bersedekah. Asal ada kegiatan baik-baik, dia bersedekah. Semua yang dia berikan tadi tak akan dapat pahala. Kenapa? Sedekah itu, zakat itu disuruh oleh agama dari yang baik-baik. Tengok kalimatnya tadi. Min tayyibati. Apa arti tayyib, nak? Ini bukan Bang Tayyib. Bang Tayyib dia tak pulang-pulang. Ini min tayyibati ma razaqnakum. Dari harta yang bersih yang Allah karuniakan kepada kalian. Paham? Maknanya apa? Harta yang Allah kasih halal, benar,
hak kita, sebagian makan, sebagiannya infakkan. Makanya perintah mengeluarkan harta itu dari harta yang baik, yang halal, yang bersih, yang jelas sumbernya. Bukan harta haram. Maka kalau ada harta haram, jangan hitung zakat dari situ. Lalu kalau ada pertanyaan, Ustadz, saya punya harta haram, bagaimana caranya Ustadz? Caranya harta haram lepaskan. Lepaskan dari kita, gimana caranya? Berikan untuk maslahat umum. Contoh, ini untuk menghubungkan jalan gang perumahan ini kepada jalan raya itu, ada sedikit parit yang mesti buat jembatan. Kita tak punya bantuan pemerintah. Keluarkan harta kita untuk membantu itu. Kalau bahasa mudahnya, gunakan untuk jalan, jembatan, jalan, jembatan, apa satu lagi. Pokoknya maslahat umum. Di kita misalnya butuh buat pos ronda yang ini. Ini pos ronda kan? Dibuat permanen. Ambil harta haram tadi, gunakan untuk ini. Tapi bukan atas nama zakat, bukan sedekah, bukan infak. Sekedar melepaskan dari tangan kita ada harta haram untuk maslahat orang banyak. Jangan dimakan. Kalau dimakan kenapa? Kullu lahmin nabata min haramin fannaru aula biha. Setiap harta haram yang masuk ke badan kita, yang paling cocok untuk memakan badan yang dapat dari harta haram tadi, yang tumbuh besar, yang kuat, yang sehat, adalah api neraka. Maknanya, kalau badan kita tumbuh besar, sehat, banyak manfaatnya, tenaganya kuat, ini paling cocok bahan bakar neraka. Begitu kata Nabi. Paham? Maknanya orang ini di dunia badannya hebat, kuat, besar. Di akhirat gunanya sekedar untuk pembesar api neraka saja. Kalau dia makan harta haram. Termasuk juga, ini bukan sekedar makan harta orang dengan cara diambil, dirampok atau segala macam. Kita punya harta titipan mengelola anak yatim. Mungkin anak yatim dengan lembaga sosial, atau anak yatim keluarga kita sendiri, maknya meninggal, bapaknya meninggal, tapi mak bapaknya meninggalkan warisan, kita kelolakan. Tapi kelolakan tadi dengan memanfaatkan anak yatim, diambil untuk keuntungan kita. Itu juga termasuk makan haram. Kalau ada anak yatim dibesarkan oleh kita, dia punya harta, bantu dia untuk putarkan hartanya, diproduktifkan. Lalu kalau kita ingin ambil, ambillah dengan yang patut, dengan yang wajar. Contoh, kita anggap diri kita sebagai mitra dari anak yatim. Sehingga anak yatim ini pemodal, kita pengelola. Kalau beruntung, anak yatim dapat 70%, kita 30%. Atau dia 60%, kita 40%. Kenapa? Modal dari dia, kita cuma mengelolakan. Sehingga sehari kalau untung 100.000, 60.000 untuk anak yatim, 40.000 untuk kita. Sebulan 40.000 kali 30, 1.200.000. Paham? Atau umumnya di Pekanbaru kalau orang bekerja 100.000 sehari, ambil sekedar itu saja, jangan lebih. Paham? Supaya harta anak yatim tadi tak habis saja. Kalau dia makan tiap tahun, wajib zakatnya juga dibayarkan. Akhirnya makin lama harta itu makin habis. Tapi kalau diputarkan, dia bertumbuh, dia berkembang, kita bisa ngambil sedikit, anak yatim hartanya tak berkurang. Paham ibu-ibu? Jadi apa yang ingin saya sampaikan? Semua harta yang dapat dari cara yang haram, boleh jadi ada ibu-ibu mohon maaf, ada yang dapat uang sogok, ada uang sikut, ada uang sepak, ya kan? Pokoknya segala macam bentuk rasuah lah. Rasuah tahu? Uang apa istilahnya? Uang suap. Asal dapat uang yang haram, semua itu tak boleh untuk zakat, untuk infak, untuk sedekah. Nabi atau Al-Quran menyuruhkan dari yang baik-baik yang kalian berikan. Yang haram jangan. Tapi tak boleh juga kita pegang. Kenapa? Kalau kita makan jadi darah daging. Darah daging tadi kalau dia berdoa tak dikabul oleh Allah. Kalau dia mati, tempatnya neraka. Kalau seandainya dipakai ke badan, badan ini dia maunya maksiat terus. Nampak susahnya makan harta haram. Makanya ibu-ibu, biarlah dapat harta sedikit, harta tak banyak, tapi halal, dia berkah.
kita tak dibuat sengsara, badan ini dibuatnya tidak maksiat, dibawanya kita kepada yang baik. Tapi kalau yang haram, dibawanya kita pada maksiat. Makanya jangan mudah terpedaya dengan harta banyak, dan itu membuat kita susah setelahnya. Jangan kira setiap orang banyak itu di hatinya tenang. Tak. Ada orang makin banyak uang makin risau. Ini uang mau disimpan di mana? Simpan di berangkas, nanti jangan-jangan istri itu pula kuncinya. Dibukanya diam-diam pas awak tidur. Kalau simpan di bawah kasur, jangan-jangan dia merapikan spray, nanti nampak sama dia. Habis uang tadi. Disimpan lemari, kan yang setrika baju dia, yang menyusun baju dia. Diambil pula sama dia nanti. Setiap mau menyimpan uang, risau. Kalau bawa mobil, ini kalau parkir dekat pinggir jalan, nanti jangan-jangan datang mobil orang, senggol pula nanti. Pokoknya asal dia bawa harta, asal mikirkan harta, dia tak selesai. Dia risau saja. Ibu-ibu pernah tak gitu? Motor kadang yang penting taruh aja lah. Apalagi ibu-ibu parkirnya. Bukan sekedar sembarang, kadang-kadang sunsang. Yang lain ke depan semua kepalanya, dia ke belakang sendiri. Sehingga asal ibu-ibu parkir, itu kita harap maklum. Ya, Bu? Jadi Bapak Ibu rahmati Allah Subhanahu wa taala, orang kalau punya harta, ada yang makin banyak harta makin risau. Ada orang tak punya harta pun tak risau. Betul? Maka kadang-kadang kata orang Arab, ghinaka an syai'in khairu min ghinaka bi syai'in. Tak punya apa-apa itu kadang lebih baik daripada punya banyak apa-apa. Coba tengok, ibu-ibu punya HP semua, Bu? Ada yang tak punya HP? Coba tengok yang tak punya HP. Dia tak sibuk beli pulsa, beli kuota, tak sibuk ngecas. Tapi tengok yang punya HP. Asal berhenti rumah orang, numpang cas kerja dia. Berhenti rumah makan, berhenti masjid, cari colokan dulu. Iya, Bu? Kalau malam itu sebelum tidur, nggak puas hati kalau nak buka HP. Bangun tidur pertama dibuka, HP dulu. Kadang anak menangis, HP ting-tong, 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 ting-tong. Mana yang dibuka dulu? Anak menangis dulu atau HP dulu? Makanya Ibu rahmati Allah SWT, kadang-kadang tak punya HP itu jauh lebih menenangkan daripada punya HP. Tersiksa gara-gara HP itu. Betul, Bu? Yang merasa tersiksa HP-nya sini. Biar ibu tak tersiksa, saya bantu ibu. Nah, ada yang tersiksa? Tadi tersiksa, sekarang saya minta tak lagi tersiksa. Baik, ibu-ibu rahmati Allah Subhanahu wa taala. Apa saya lanjutkan? Bahwa kadang-kadang harta yang haram itu nampaknya dia banyak, nampaknya dia melenakan, tapi sesungguhnya dia macam api dalam sekam. Di luarnya tenang-tenang, di dalamnya dia membakar. Kita tak tenang dibuatnya, risau dibuatnya. Hati nggak tenang di dunia, di akhirat lebih susah lagi. Di akhirat, saya tidak tahu dah Ustaz bacakan atau belum. Kalau kita mestinya berzakat tapi tak kita zakatkan, harta yang Allah berikan di dunia itu nanti akan menjadi ular. Ular yang namanya Syuja'un Aqra. Ular itu kepalanya botak dan hitam betul. Untuk menggambarkan bahwa bisanya banyak, bisa banyak tu sudah menumpuk berkumpul di kepala dia. Sekali dia patok, itu bisanya sakitnya minta ampun. Terbayang? Dari api neraka, bisanya banyak dan mentarget kita, melilit kita. Dari mana asal ular tadi? Harta kita. Jadi ibu-ibu rahmati Allah Subhanahu wa taala, saya bukan ingin menakut-nakuti ibu punya harta. Enggak. Silahkan punya harta. Sahabat Nabi banyak yang kaya. Abdurrahman bin Auf, Utsman bin Affan, bahkan sahabat Abu Bakar itu kaya. Sehingga ketika hijrah tawarkan ke Nabi, ini satu onta ambil oleh engkau Nabi, tak usah dibayar. Perjalanan hijrah itu dibiayai oleh Abu Bakar. Nabi tak mau. Sampai di Madinah, Nabi ketika ingin beli tanah untuk buat masjid, kata Abu Bakar, biar aku yang beli. Kata Rasul, tidak, aku yang beli. Pernah dengar cerita itu? Pernah dengar santriwati? Maka ibu-ibu rahmati Allah SWT, termasuk Rasul sendiri, ketika nikah maharnya 100 ekor onta dengan Sayyidah Khadijah. Berapa harga onta satu ekor? Anggaplah sapi kurban di kita, berapa satu ekor? 20 juta. Kalau 20 juta kali 100, berapa?
Nampaknya ibu-ibu ini tak mental orang kaya. Ngitung uangnya payah. Berapa bu? 2 M. Itu mahar Rasul. Ibu-ibu dulu maharnya apa bu? Aku nikahkan engkau dengan mahar seperangkat alat solat. Hutang. Sudah tunai semua bu? Lunas semua? Tidak ada lagi hutang. Jadi Rasul, kalaulah mau jadi orang kaya, Rasul itu sangat kaya. Maharnya 100 ekor onta. Onta itu bukan 10 juta, bukan 15 juta. Mungkin 30 juta satu ekor. Coba bayangkan 30 juta kali 100. 3 M. Ada orang Pekanbaru yang maharnya 3 M. Saya belum dengar sampai sekarang. Entahlah kalau saya menikah lagi. Jangan takut betul bu. Tapi jangan kasih tahu istri saya. Jadi Rasul menikah 3 M lebih kurang maharnya. Itu orang miskin apa orang kaya? Jadi kita itu tidak alergi dengan kaya, tapi yang perlu itu bagaimana menggunakan harta. Paham bu? Jadi jangan kira orang yang kaya hartanya banyak haram, belum tentu. Boleh jadi orang miskin hartanya banyak haram pula. Sudahlah miskin harta haram pula banyak. Tapi boleh jadi orang kaya tadi hartanya bersih semua. Kenapa? Dia dengan takwa mengelola harta dia. Jadi masalahnya bukan banyak harta bu. Masalahnya pada cara mengelola harta. Paham bu? Jadi ibu-ibu semuanya jadilah orang kaya bu. Kalau ibu kaya, ibu bisa pergi haji, bisa pergi umroh, ibu bisa sekolahkan anak orang susah. Ibu bisa berikan beras untuk santri, penghafal Quran. Ibu bisa belikan baju untuk ustaz. Ada nih hadiah lebaran nih. Dah hampir 2 tahun kita kenal, ada juga hadiah baju lagi. Jadi kalau ibu punya uang banyak, kalau ada pengajian hadiah snack, ada hadiah buku, buku pula dibaca orang, setiap kali orang baca ngalir pahala ke ibu. Terbayang, harta orang baik kalau digunakan akan banyak kebaikan yang muncul. Tengok yang zakat tadi bu, kan hitungannya kecil kan, tapi dia menghasilkan banyak kebaikan. Begitu harta orang baik itu kalau dimanfaatkan dengan cara yang baik. Jadi ibu yang dirahmati Allah SWT, jangan salah pandang. Bukan kayanya yang masalah, cara menggunakan harta. Jadi ibu-ibu nanti jangan alergi. Nak usah kita jangan kaya lagi, nanti susah kita nak. Di akhirat payah pula hisab kita. Nggak usah begitu. Sahabat Nabi sudah banyak yang kaya. Nabi pun bisa kaya. Jadi ibu-ibu kalau bisa kaya nanti usahakan kaya, tapi tetap merasa bersyukur dan pandai mengelola harta itu. Itu yang penting. Jadi Ustaz, boleh nggak serumah bagus? Boleh. Justru Allah itu suka kalau bentuk nikmatnya itu nampak dan kita berbahagia dengan nikmat itu. Ngerti bu? Jadi ibu pakaian baju bagus, sarung bagus, mukena bagus, HP bagus, jam tangan bagus, nggak ada masalah. Yang penting caranya baik, benar. Jadi ibu asal orang punya mobil bagus, HP bagus, jam tangan bagus, jangan sewot aja. Itu sudah rezeki dia. Dan dia gunakan cara yang benar. Dan tidak setiap orang yang HP bagus perlu kita sewotkan. Kenapa? Dia caranya baik, caranya benar, caranya halal. Kita sudahlah miskin, cara dapat HP haram pula lagi. Jelek lagi HP itu. Ngerti bu? Bukan masalah di HP baik, HP bagus, HP mahal. Bukan. Caranya. Sehingga ibu nanti jangan pula alergi. Itu ustaz tuh kok mobilnya Fortuner, kok mobilnya Pajero. Ibu tahu tidak? Mobil Fortuner Pajero itu dia tak sekedar nampak bagus saja, tapi dalam sebagian perjalanan perlu mobil semacam itu. Pernah merasakan manfaat seperti itu? Anggap jalan agak berlubang-lubang, itu enak pakai Fortuner atau mobil macam saya tuh? Mobil macam saya itu mungkin banyak kandasnya, jangan tak sampai ke ujung, dia rendah. Tapi kalau pakai Fortuner, pakai Pajero, jauh pun perjalanan bisa ditempuh. Jadi ibu-ibu yang dirahmati Allah SWT, jangan memandang nikmat sekedar dia mewah saja, tapi cara mengelolanya yang perlu. Paham bu? Jadi hadis pertama tadi, poinnya pertama, Allah kasih kita rizki. Rizki itu sebagian kita makan, sebagian kita
bagi dengan orang atau infakkan. Cara menginfakkan ada yang wajib, ada yang Yang wajib ada untuk keluarga kita, ada untuk orang. Ada yang wajib yang sunnah manfaatnya singkat, ada manfaat panjang. Ibu-ibu, saya ingatkan, ibu-ibu kalau ada tetangga, apalagi dia keluarga kita masih ada hubungan kerabat, prioritaskan zakat dan sedekah kita untuk dia. Jangan cari orang jauh. Kadang-kadang kita ini latah. Kemana zakat tahun ini? Saya bayarkan ke dekat jembatan Siak 2 sana, di ujung Rumbai sana. Kenapa? Di sana banyak orang susah, takut dia kristenisasi pula segala macam. Dekat dia ada orang susah, tak diperhatikan dia. Agama itu menyuruh kalau bisa zakat itu macam kita lingkar obat nyamuk. Selesaikan yang paling dekat, sudah selesai yang dekat, makin lama makin besar, makin jauh, sehingga manfaat pertama dirasakan orang paling dekat dengan kita. Maka Nabi katakan, kalau kita berzakat, bersedekah dengan orang miskin, tapi keluarga kita dapat pahala 2. Sedekah 1, silaturahim 1. Tapi kalau orang miskin saja, bukan keluarga kita, dapat pahala sedekah atau zakat saja. Mau dapat pahala 2 atau 1? Begitu hebatnya kalau kita serahkan kepada keluarga kita yang dia berhak menerima zakat, berhak menerima sedekah. Paham, Bu? Kita kadang latah, Bu. Barusan di Turki terjadi gempa. Bukan aib memberi ke Turki, tapi kalau ke Turki, ke Palestina banyak-banyak, keluarga tak satu pun diperhatikan. Yang ke Turki berikan, keluarga kita juga diperhatikan. Paham, Bu? Lanjut. Sudah itu, ketika kita berikan harta itu dia akan Allah jadikan bertumbuh dan berkembang. Kemudian harta tak boleh kita ambil dari harta yang haram. Bila kita bersedekah dari yang haram, dia tak dapat pahala. Maka jangan pernah kumpulkan harta haram. Karena dia mungkin nampaknya banyak, tapi mungkin dia meresaukan kita, menyusahkan kita, membuat kita tidak tenang. Asal sudah berada di rumah dikit, takut. Itu siapa yang datang? Jangan-jangan polisi yang datang. Sebab dia takut, dia digerebek, dia ditanyai, dia dicurigai, ada yang melaporkan dia. Tapi kalau harta jelas halal, tak ada yang kita takutkan, tenang kita. Betul, Bu? Maka ibu rahmat Allah SWT, kata Rasulullah SAW, siapa saja orang mengumpulkan harta haram lalu dia berzakat atau bersedekah harta haram itu, dia tak dapat pahala darinya sedikit pun. Saya lanjut hadis yang kedua. Ada pertanyaan-pertanyaan? Anda bikin kertas-kertas lagi, Bu? Biasanya banyak dapat surat cinta kalau pengajian ini. Nah, silakan tulis kalau ada pertanyaan. Hadis yang kedua. Kata Nabi SAW Mu'anil Hasan, Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hasinu amwalakum bizzakah. Kata Nabi, jagalah harta kalian dengan berzakat. Wadawu mardakum bisadaqah. Dan sembuhkan orang sakit di antara kalian dengan cara sedekah. Wastaqbilu amwajal bala'i bid-du'a'i wat-tadarru'. Dan hadapilah berbagai gelombang bala. Ini 2023 katanya mau resesi. Tahu Bu resesi? Tahu resesi? Bukan resi penerimaan waktu kita berbayar itu. Resesi. Krisis ekonomi. Pernah dengar? Jadi kalau dengar Menteri Keuangan 2023 Indonesia menghadapi resesi. Tahu apa resesi itu? Kita, Bu, tidak usah takut. Kenapa? Umat Islam asal dia berzakat, asal bersedekah. Coba tengok, harta tadi balik ke siapa? Balik ke orang, ke kita juga kan? Sehingga ketika Covid kemarin, umat Islam Indonesia tetap bisa tenang dan bisa menjalani hidup dengan normal. Kenapa? Banyak tersalurkan zakat dan sedekah. Jadi kita hidup ekonomi dengan apapun, nggak usah takut hidup ini. 2 tahun sudah Covid kan? Ini alumni Covid semua nih. Betul? Sama kita? Alumni Covid semua kan? Ada yang pernah mati ketika Covid? Hidup semua kan? Ada yang pernah tak makan sehari gara-gara Covid? Makan semua. Sudah terbukti 2 tahun lebih kita Covid, aman saja. Hidup juga. Masih berjumpa kita sekarang? Iya kan? Jadi ke depan itu mau kata orang resesi, mau inflasi, mau deflasi, mau apa saja, mau susi, mau sisi, mau apa saja, nggak usah takut. Ya, Bu?
Karena Allah mengatur rezeki dan dibuat cara agar orang susah itu ada penjaminnya. Jadi umat Islam tidak perlu khawatir. Kemudian wastaqbilu amwajal bala bidu'a wat tadarru'. Kalian hadapilah berbagai gelombang bala, ujian segala macam itu dengan doa kepada Allah dan ketundukan hati kepada Allah. Jadi kata Nabi, poin pertama, jaga harta kalian dengan zakat. Yang kedua, obati yang sakit dengan sedekah. Yang ketiga, hadapi bala dengan doa. Saya ingin ibu-ibu berpikir lebih lanjut. Bu, kalau kita berzakat mengeluarkan harta atau mendatangkan harta? Mengeluarkan harta kan? Tapi kata Nabi, mengeluarkan harta tadi menjadi penjaga bagi harta kita. Ini nalarnya sebenarnya tidak sinkron dengan kita. Betul, Bu? Tapi kok bisa dia mengeluarkan itu bisa menjaga? Karena sebenarnya ketika kita mengeluarkan, kita mengeluarkan hak orang yang dia memang patut keluar juga. Tapi bila yang harus keluar tak kita keluarkan, dia mencari jalan keluar sendiri. Terbayang? Kita ini mohon maaf, kalau tiap hari makan tak pernah buang air besar, tak pernah buang air kecil, apa jadinya? Saya ulang. Ibu makan semua tiap hari? Minum semua? Tiap hari tak berak, tak sakit, khawatir tidak? Bayangkan dalam setahun tak pernah buang air, tak pernah berak, apa yang terjadi? Akhirnya sakit. Sakit minta opera. Berapa biaya operasi kalau bukan baru? 20 lebih. Padahal kalau zakat setahun 2,5%. Andai uang 100 juta yang dikeluarkan berapa? 2,5 juta. Tapi kalau operasi 25 juta. Berapa kali lipat? 2,5 juta dengan 25 juta 10 kali lipat. Enak mana? Enak dibayar dengan zakat atau dipaksa keluar dengan sakit? Paham? Sehingga kalau orang tanya, Ustaz, ngapain sih kita mesti berzakat? Apa guna kita berzakat? Karena zakat itu bukan harta kita, harta orang. Kalau harta orang akan sampai kepada dia, bagaimanapun caranya. Iya? Sehingga kalau tak kita tunaikan dengan caranya, dia akan mencari dengan caranya sendiri. Nanti setelah kita diobati, harta tadi menjadi upah bagi dokter, bagi rumah sakit bagikan kepada duafa. Dokter bayarkan zakat sampai kepada orangnya tadi. Ngerti? Kan harta yang bukan hak kita, kalau kita makan berarti makan yang bukan hak kita, makan yang haram. Maka sebelum dia mencari jalan keluarnya sendiri, keluarkan dia. Paham, Bu? Makanya kata Nabi, zakat itu ausahu amwalin nas. Harta zakat itu bagi keluarga Nabi macam kotoran bagi orang. Kotoran kalau ditahan tadi sudah ibu dengar tadi kan? Sudah ibu pikirkan tadi, kotoran kalau ditahan enak atau tidak? Kita, jangankan kotoran tak keluar, habis operasi kalau tak kentut-kentut. Paham maksud saya? Orang yang habis operasi insya Allah paham nih. Kalau tak kentut-kentut sehari apa yang terjadi? Oh, itu risaunya minta ampun itu. Betul, Bu? Bayangkan kalau kita makan terus, harta masuk terus, tak pernah kita keluarkan. Kira-kira begitulah gambarannya. Sehingga kata Nabi, hasinu amwalakum bizzakah. Jagalah harta kalian dengan cara berzakat. Kenapa? Zakat itu tunaikan haknya. Kalau kita tunaikan haknya berarti kita patuhi aturan Allah. Kata Allah, ihfazillah yahfazka. Kalau kalian jaga kepatuhan kepada Allah, Dia yang jaga engkau. Makanya orang kalau gunakan harta untuk zakat, untuk haji, untuk umroh, untuk yang baik-baik, Allah tidak akan buat dia susah. Tapi justru makin lama hidup dia makin berkah, harta makin banyak, makin mudah, makin Allah bukakan berbagai kemudahan dalam mendapatkan harta untuk dia. Makanya jarang ada ceritanya orang balik haji, balik umroh jatuh bangkrut. Justru balik haji, balik umroh punya lahan sawit, makin lama makin banyak. Betul? Saya sudah membuktikan berapa orang. Cerita langsung orang itu. Padahal realitanya kalau berangkat umroh, sekali umroh katakan 30 juta keluar, 40 juta keluar. Itu uang keluar. Tapi ternyata Allah balikkan dengan cara yang banyak. Dia nampaknya keluar, tapi karena keluar untuk ketaatan, Allah balas ketaatan tadi. Makanya jaga harta kalian dengan zakat. Maka Nabi mengatakan, mana qasad malun min sadaqah. Kalau kita berzakat, harta kita tak berkurang. Tapi justru yang keluar tadi menjaga.
Apa yang dia jaga? Satu, contoh Bu, kita kalau kaya tak pernah memberi kepada orang lain. Orang miskin tu kata dia, oh kaya betul lah orang ini, tiap hari mobil bagus, tak pernah kasih awak. Coba lewat depan rumah nanti, aku taruh paku, kata dia. Lewat mobil cantik dia, dipasang paku. Rupanya ketika balik bocor ban tadi. Kira-kira harta kita terjaga seperti itu atau tidak? Tidak. Kenapa? Datanglah orang yang iri dengan kita. Kenapa dia iri? Karena dia tak pernah dikasih. Dia cuma sekedar melihat kesenangan. Contoh lain. Oh, kata orang pencuri atau mentalnya pembegal. Oh, ini pas ini. Cocok ini. Orangnya jarang di rumah lagi. Keluarganya keluar di rumah pun kadang-kadang buka pintu luas-luas saja. Ini cocok masuk jam sekian nih. Tapi kalau seandainya kita berzakat, Allah yang akan jaga. Ketika orang tak ada di rumah, rumah kita pun meskipun tak ada orang, tak ada aja perhatian orang untuk mengganggu atau mengambil harta kita. Contoh Nabi SAW ketika hijrah di Gua Thur. Itu Gua Thur itu dekat Nabi dalam cuma. Tapi orang kafir Quraisy yang banyak yang ngejar Nabi, tak seorang pun mau nengok Nabi. Tak mau nengok ke dalam. Padahal kata Abu Bakar, andaikan mereka nengok sejajar dengan mata kaki mereka, itu nampak orang dalam. Artinya nengok gini aja, nampak orang dalam. Tapi tak satu pun berpikir untuk nengok macam itu. Gini tak pun satu pun. Mereka cuma nengok-nengok. Ada enggak sini? Mana kira-kira orang tu? Cuma nengok gitu saja. Hati mereka diarahkan Allah, tidak melihat agar ketahuan Nabi tadi. Nampak cara Allah menjaga? Rumah kita juga begitu. Kosong. Tak ada orang. Tak ada security. Tak ada CCTV. Tapi begitu ada orang jahat tak terpikir rumah kita itu. Rumah yang lain yang nampak oleh dia. Cara Allah menjaga. Makanya Ibu rahmati Allah SWT, meskipun sikit zakat itu bagi Allah adalah ketaatan, kepatuhan. Yang patuh, yang taat, dia menjaga hubungan dengan Allah, Allah pula jaga dia. Paham? Lalu obati sakit kalian dengan sedekah, kata Nabi. Pernah di zaman Imam Al-Hasan Al-Basri, tabi'in, ada orang mengadu 3 orang. Yang satu sakit terus, yang satu panceklik, yang satu lama menikah tak dapat anak. Apa yang dia suruh? Ketiganya disuruh untuk istighfar. Lalu setelah diamalkan istighfar, yang tadi panceklik Allah mudahkan rezeki, yang tak dapat anak dapat anak, yang sakit sembuh. Lalu ada satu lagi kisah. Orang dia sakit luka tu tak pernah kering luka dia. Mungkin kalau kita sekarang macam orang diabetes. Diabetes tu kalau luka kan payah keringnya kan. Dia sudah berobat ke tabib manapun, tak satu pun berhasil. Dengan obat mewah, obat sederhana, obat kampung, obat kota, pokok semua obat dia coba, tak berhasil. Apa kata Imam Hasan Al-Basri? Engkau pergi ke kampung sana, anggap Kerimau Panjang, kata dia, ke Jalan Kamboja. Buatkan di sana sumur, masyarakat butuh air bersih. Buatkan sumur, lalu nanti masyarakat minum dari situ. Dia amalkan itu. Setelah dia buatkan sumur, digunakan oleh masyarakat, apa kata dia mengadu lagi pada Imam Hasan Al-Basri? Imam, lukaku dulu tak lagi basah, dah kering, dah sembuh dah. Sembuh dengan sendirinya. Kenapa sembuh dengan sendirinya? Kita menjaga makhluk Allah, menolong makhluk Allah. Apa kata Rasul? Wallahu ma'al abdi makanal abdu fi auni akhihi. Allah akan menyayangi seseorang selama seorang hamba sayang kepada saudara yang lain. Allah tolong seorang hamba kalau hamba itu mau nolong saudaranya yang lain. Nampak? Yang kita keluarkan sedekah itu tak banyak, tapi tengok baliknya Allah ganti, Allah tolong. Maka kadang-kadang ibu-ibu kalau sempat di jalan itu, kadang-kadang nampak ini secara kebiasaan ini pasti kita ditabrak mobil, ditabrak pusuh, mati kejadian seperti ini. Tapi rupanya ada saja kejadian terbelok sendiri motor kita, sehingga kita jatuh tapi tak mati oleh pusuh. Pernah menengok kejadian seperti itu? Itu bukan kebetulan, itu cara Allah jaga kita tak mati gara-gara cara seperti itu. Kenapa kita seperti itu? Mungkin pernah berdoa, mungkin pernah berzakat, mungkin pernah sedekah, mungkin pernah bantu orang, mungkin menyelesaikan masalah orang. Ada yang tak makan, dia lapar, kasih dia makan. Jadi ibu-ibu, kalau ada Allah selamatkan, ada Allah mudahkan urusan, jangan anggap kebetulan. Untung ada Syanu. Enggak, itu cara Allah mengatur agar kita ditolong oleh Allah. Cukup, Bu? Kita lanjut tanya jawab.
Ada kertasnya? Ada pertanyaan? Silakan. Yang ada pertanyaan silakan. Baru jam 7 kurang 1 jam. Assalamualaikum Ustaz. Bagaimana hukumnya kalau kita berzakat sama keluarga yang ada di kampung? Paham maksudnya nih, Bu? Saya orang Solo, merantau ke Pekanbaru. Ketika berzakat saya kirim ke kampung saya. Kira-kira orang Solo ngirim kemana lagi? Kalau orang Solo berzakat di situ, orang Pekanbaru ngirim ke Solo. Kira-kira apa yang terjadi? Di Solo menumpuk, di Pekanbaru kurang. Paham maksud saya? Tapi coba orang Solo berzakat di Solo, Pekanbaru di Pekanbaru, orang Pasir di Pasir, orang Dumai di Dumai, orang Duri di Duri. Selesai tidak masalah masing-masing? Makanya sebaiknya zakat itu macam obat nyamuk tadi itu. Selesaikan terdekat, baru yang jauh. Tak ada lagi yang dekat kita, baru kita opor yang jauh. Maka misalnya saya kaya tapi di Jepang, saya kaya tapi di Korea. Di situ orang kalau mau dikasih zakat, rata-rata ekonominya bagus. Kirimlah ke Indonesia, kirimlah ke Rimau Panjang nih, atau kirim ke Syria, kirim Palestina, kirim ke berbagai daerah yang konflik sehingga mereka susah ekonominya. Kalau sudah selesai di sekitar kita, makanya zakat itu sebagian tidak membolehkan keluar dari tempat di mana harta didapatkan. Di mana kita cari, di situ kita keluarkan. Di mana kita himpun, di situ kita salurkan. Paham, Bu? Jadi zakat itu upayakan seperti cerita saya tadi. Yang dekat kita dulu. Jangan tengok yang jauh, yang dekat kita lupakan. Paham, Bu? Jadi selesaikan sekitar kita, baru yang jauh ditengok. Yang kedua, tolong doakan saya Ustaz. Hari ini ulang tahun. Masya Allah. Ya ulang tahun cuma minta doa, tak kasih kue ke saya. Biasanya ulang tahun tuh kasih kue, ajak takdiran kek gitu. Ini sekadar minta doa aja. Ibu-ibu cobalah sikit, timbang-timbang juga lah kita nih yang perasaannya pengen kasih kue gitu, pengen kasih gorengan, pengen kasih kelapa muda. Ini minta doa aja. Di akhir majlis kita doakan insyaallah. Bagaimana cara orang yang mencari nafkah dari yang haram untuk berzakat, fitrah bagi keluarganya? Ibu-ibu yang dirahmati Allah, kalau ada harta haram sisihkan dulu. Jangan ambil dari situ, keluarkan dari hitungan. Ambil harta halal, dari yang halal itu baru hitung untuk zakat. Sehingga kalau kita bayarkan zakat fitrah, dari harta yang halal tadi yang kita ambilkan. Makasih. Kita ambilkan dari harta yang halal tadi. Yang haram pisahkan dulu. Yang haram tadi lepaskan saja. Tapi bukan untuk kita makan, bukan konsumsi, bukan digunakan beli mobil baru, motor baru. Nanti dibawa oleh motor ke dalam jurang nanti. Dibawa oleh mobil itu melantak bukit nanti. Jadi pisahkan harta haram, bayarkan dari harta yang halal. Jadi tak ada masalah. Zakat fitrah tetap bisa dibayarkan. Pisahkan saja. Kalau misalnya tak cukup untuk berzakat dengan harta halal, ibu tak wajib berzakat. Ibu diberi zakat. Ya? Boleh menerima zakat. Kalau kita susah, kalau kita asnaf. Jadi kalau zakat mal, mungkin orang yang berzakat dia tak menerima zakat. Tapi kalau zakat fitrah, orang yang berzakat mungkin menerima zakat. Kenapa? Karena zakat fitrah itu standarnya sangat minimal sekali. Kalau hari ini Idul Fitri, makan hari ini dan malam Idul Fitri itu kita ada untuk makan keluarga dan orang yang kita tanggung, lebih dari itu bisa kita berikan ke orang, kita disuruh berzakat. Tapi zakat mal standarnya tinggi. Makanya zakat fitrah mungkin saja orang itu dia berzakat fitrah dan dia diberi zakat fitrah juga. Tapi zakat mal tak akan terjadi seperti itu. Jadi bisa saja kita menerima zakat mal, zakat fitrah. Ustaz, apakah orang tersebut berhak dapat zakat karena penghasilan halalnya tak ada? Jadi ibu-ibu yang dirahmati Allah, kalau dia termasuk asnaf berhak dapat zakat. Bukan penghasilan halal atau haram. Tapi asal dia asnaf berhak dapat zakat. Sehingga kalau kita punya pengurus masjid, punya RT, punya RW, bermusyawarahlah, kita putuskan siapa yang mustahik zakat sama-sama. Sudah itu baru
kita salurkan zakat. Dan lebih baik zakat itu produktif. Seperti contoh tadi, jangan konsumtif. Kasih uang 500 ribu, kasihin 100 ribu. Tapi 500 ribu tadi belikan misalnya modal jualan kelapa muda, jual risoles misalnya, dan lain-lain. Paham, Bob? Baik, pertanyaan berikut. Ustaz, kalau kita punya uang lebih kurang 200 juta, coba yang buat santriwati 200 juta uang dia. Apalagi sudah jadi orang besok. Kita investkan dan bagi keuntungan kita yang punya uang sehingga dapat 2 juta 400 per bulan. Sehingga dapat 2 juta 400 per bulan. Sementara yang punya gimana ya? Mungkin dia dapat 2 juta, kemudian yang invest dapat 400. Uang untuk kebutuhan sehari-hari lebih dari 2 juta. Oh, dia dapat 2,4 sebulan. Lalu kebutuhan sehari lebih dari 2 juta. Jadi Ustadz, apa wajib setiap tahun mengeluarkan zakat harta? Oh, dia dapat cuma 2,4. Keluarnya lebih dari 2 juta. Anggap impas lah. Masuk sama dengan keluarnya. Kalau seandainya setiap tahun setelah kita hitung modal, lalu kita hitung aset, kita hitung semua yang tersimpan, semua barang dagangan, setelah kita kurangkan dengan operasional dan kebutuhan segala macam, ternyata tak sampai dengan nisab zakat 85 gram emas, maka tak wajib zakat. Yang wajib zakat tuh kalau sampai nisabnya. Makanya ketentuan zakat tuh sampai haul, sampai nisab, sudah selesai semua kewajiban dan tak ada harta haram, sudah selesai semua baru zakat. Sehingganya bahasa mudahnya zakat itu adalah harta yang sudah bersifat saving. Sudah dia harta aman, tak pun kita punya harta, tak kita tengok pun tiap hari kita makan. Itu maksudnya. Jadi kalau seandainya kita masih butuh, kita gunakan kebutuhan kita. Kata Nabi, ketika kita punya harta, ibda' binafsik, gunakan untuk dirimu. Sudah untuk siapa? Biman ta'ul, keluarga yang engkau tanggung hidupnya. Baru setelah itu orang lain lagi. Jadi gunakan untuk diri kita dulu. Jadi zakat itu jangan sampai orang lain kita jadikan sejahtera, kita pula karam. Enggak. Zakat itu kita sudah sejahtera, lalu setelah sejahtera kita bagi sebagian ke orang. Sehingga kita sejahtera, orang pula terbawa sejahtera. Jangan sampai kita sejahtera, lalu karam gara-gara zakat, tapi orang sejahtera gara-gara kita. Islam tidak begitu. Tapi dia mengajak kita sejahtera, orang pula terbawa sejahtera oleh harta kita. Paham? Makanya disyaratkan ada nisab, ada haul, selesai semua kebutuhan, semua kewajiban, sudah bayar hutang dan segala macam, baru dikeluarkan zakat. Ngerti, Bu? Lanjut. Terakhir. Ustadz, saya mau nanya. Boleh. Asal pengajian boleh nanya. Tapi jangan di rumah nanya. Tetangga saya rajin bersedekah. Tapi setiap bulan dia dapat untung dari bunga uang yang dijalankannya. Dari bunga itu 1 juta, dari bunga 1.350.000. Tapi setiap bulan dia rajin jalan ke panti asuhan. Apakah haram uangnya? Apa hukumnya, Ustaz? Jadi begini, kalau ada orang punya uang, lalu dia putar uangnya, jangan langsung kita simpulkan cara dia haram. Jangan simpulkan langsung. Tanya dulu, pastikan dulu, validasi ke dia dulu. Jangan-jangan harta dia memang caranya baik, benar, dia investasi, atau dia punya modal, kawan dia tak punya modal. Kata dia, ini jadikan modal. Tapi kalau untung nanti kita bagi. Engkau dapat 50%, aku 50%. Sehingga ketika membalikkan modal balik 1 juta, yang untung tadi dapat dia setengah. Itu kira-kira riba atau tidak? Enggak riba. Kan tadi investasi. Kita berserikat. Iya kan? Jelas uangnya 1 juta digunakan untuk modal. Dan perjanjian di awal, kalau seandainya dia beruntung, aku dapat 50%, engkau 50%. Jelas kan? Beda dengan hutang. Kita hutangkan, tapi syaratkan. Aku hutangkan ya ma, tapi syaratnya ketika balik nanti mesti tambah 100.000. Kewajiban menambahkan ini baru tambahan riba namanya. Paham? Dan tidak semua pinjaman bermakna riba. Dan tidak semua kelebihan bermakna riba.
tengok dulu macam apa dia. Jangan-jangan dia minjamkan 1 juta, kawan membalikkan juga 1 juta. Cuma karena dia merasa saya dipinjamkan 1 juta, banyak masalah saya selesai, banyak berkahnya untuk saya, banyak solusi dapat gara-gara 1 juta itu. Sehingga sekarang alhamdulillah usaha saya maju. Saya ketika bayarkan, saya bayar 1 juta, tapi tanda terima kasih saya kasih dia 1 juta lagi. Yang 1 juta lagi riba atau tidak? Tidak riba. Kenapa? Terima kasih. Kalau tidak disyaratkan, tak diwajibkan, tak berasal dari meminjamkan, dan tidak merupakan konsekuensi wajib, itu bukan riba. Yang riba itu dari yang minjamkan mewajibkan ada kelebihan, baru itu riba. Jadi jangan dulu asal orang minjamkan uang lalu dapat lebih dianggap riba. Belum tentu. Mungkin dia meminjamkan uang untuk modal usaha, mungkin dia meminjamkan uang orang ngasih lebih ketika mengembalikan karena terima kasih. Paham kok? Kalau seandainya ada orang memang dari harta haram, dia gunakan untuk ke panti asuhan, dia gunakan untuk bersedekah, sedekah dia dan pemberian kepada panti asuhan tadi percuma, macam mandi dengan air kencing. Bersih? Justru makin kotor. Jadi kalau kita mau bersedekah, berzakat, ambil min thayyibat, dari harta yang bersih, yang baik, yang halal, bukan harta haram. Karena semua yang dia gunakan, apakah berzakat 100 juta sebulan, ke panti asuhan 500 juta sebulan, bersedekah untuk mushaf Al-Quran 1 miliar 1 bulan, semua itu tak ada pahala. Kenapa? Dari yang haram. Jadi ibu-ibu, kita meskipun sedikit harta kita, bersedekah dengan sedikit itu lebih diterima Allah, dan dia berkah dibanding yang diberikan banyak tapi dari cara yang haram. Jadi ibu pengen uang banyak atau sedikit? Saya ulang tanya, ibu pengen uang banyak atau sedikit? Kalau saya pengen banyak. Kan tidak ada masalah uang banyak kan? Yang penting halal. Jadi ibu jangan takut dulu. Asal uang banyak dah takut, menggigil dulu. Tidak usah. Kalau uang banyak asal halal, alhamdulillah. Sikit halal, alhamdulillah. Yang susah itu haram. Jangankan sikit, jangankan banyak, sikit aja kita risau dibuatnya. Sikit aja menyengsarakan di dunia, menyengsarakan di akhirat. Saya kira itu. InsyaAllah nanti lanjutkan lagi, bulan akan datang oleh Ustaz membaca kitab At-Targhib At-Tarhib. Saya baca 2 hadis. Nanti kalau ada Ustaz nanya, saya baca cuma 2 hadis. Hadis pertama tentang menyuruh memberikan sebagian harta untuk infak. Yang kedua, harta menjaga kita dari musibah, menyehatkan dari sakit. Kalau tanya Ustaz, nanti itu aja rumusnya. 2 hadis tentang itu. Cukup? Mudah-mudahan manfaat. InsyaAllah kita jumpa lagi. Ibu-ibu semua sehat. Tahun depan kita berjumpa di Baitullah insyaAllah. Mau Bu? Mau jumpa saya di Baitullah? Kalau tak dapat di Baitullah, di lantai 4 pesantren kita kumpul. Lantai 4 itu dibuat replika untuk manasik. Replika manasik. Jadi ada Ka'bah, ada sa'i, Safa Marwah. Jadi semuanya tak usah dirisaukan. Tak bisa ke Makkah, jumpa kita lantai 4. Santriwati pernah tengok? Sudah nampak ada tiang-tiangnya? Itu di atas insyaallah nanti ada Ka'bah, ada Safa, ada Marwah. Dari ibu kalau manasik tidak perlu lagi ke Kota Pekanbaru. Ada di Rimau Panjang. Kalau nanti ada masjid, orang ramai datang ke sini, ada lagi pesantren 2 hektar itu ramai pula orang datang ke sini. Rimau Panjang ke depan, di Kamboja ini, jangan-jangan nanti ekonominya melesat kencang nanti. Udah terpikir kalau orang banyak datang? Minimal kalau orang datang banyak itu, jangankan yang manfaat, buang kotoran dia saja bisa jadi uang banyak. Bayangkan orang manusia itu satu hari mesti buang air 7 on satu hari. Itu 7 on tuh kalau orang banyak mau diapakan itu? Maka saya pernah nengok ada mobil namanya Berkat Yakin. Lalu ditambah dengan Berkat Yakin Tinja. Berkat Yakin Tinja aja sukses punya mobil dia. Apalagi yakin dengan rezeki dari Allah. Yakin Tinja tahu? Tinja tahu? Berkat Yakin Tinja punya mobil dia. Banyak lagi mobil dia. Paham maksud saya ini? Apalagi berkat yakin dengan usaha ini itu selamanya. Maka ibu rahmati Allah SWT, ibu berdoa, ibu bersyukur pada Allah atas segala karunia. Setiap bersyukur Allah tambahkan karunia itu. Setiap ada musilah, ada masalah, ada musibah, ibu bersabar. Insya Allah akan banyak jalan keluar, akan ditolong oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Demikian
Mohon maaf salah dan kurang. Subhanakallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa Bu? Oh nih, doa ulang tahun. Doa ulang tahun. Nanti bulan depan nanti dihambat nanti. Ustaz boleh pengajian. Tak jadi doakan kami kata dia. Saya tagih nanti rotinya mana dulu, kuenya mana dulu. Baik kita doakan. Ada yang ulang tahun. Dan kita doakan semuanya mudah-mudahan yang sakit sehat, yang urusan sulit jadi mudah, yang anaknya mungkin urusannya sulit di sekolah, ingin masuk ke sekolah, Allah mudahkan. Sebab mohon maaf, sekarang ini banyak yang nelpon saya nanya untuk anak sekolahkan. Sementara di sini pendaftaran sudah tutup, di Palas sudah tutup. Bulan Desember kemarin, di sini November sudah tutup pendaftaran. Di Palas pertengahan Desember sudah tutup. Orang masih banyak nelpon. Kenapa? Rupanya baru cari informasi. Anaknya belum dapat informasi kemana melanjutkan. Sehingga banyak yang risau sekarang anak bersekolah di mana. Sudah itu sedikit. Kemarin saya ngisi kajian subuh. Ibu-ibu, nenek-nenek ngadu, Ustaz. Ada cucu kami Ustaz, kelas 2 SD. Dia dimasukkan bapak dia ke sebuah sekolah. Begitu dia pulang ke rumah, kakeknya mimpin doa bersama habis sholat. Habis sholat kan doa bersama tuh, zikir bersama, doa bersama. Apa kata cucu kelas 2 SD itu? Kek, jangan berdoa bersama macam itu. Itu bid'ah. Itu tak sesuai dengan ajaran Rasulullah. Paham maksud saya? Kelas 2 SD menyalahkan kakek dia mungkin sudah 70 tahun mengamalkan cara seperti itu. 2 SD. Ada lagi, Senin 3 pekan yang lalu, saya waktu itu melakukan wawancara calon guru TK di Nurul Azhar. Dia resign dari sebuah TK dulu. Saya tanya, kenapa kakak resign? Kata dia, yang punya sekolah kami punya ajaran tertentu. Sehingga ketika kami di sekolah mengajarkan doa kepada anak, contoh, waktu itu doa makan. Doa makan itu cuma boleh diawali dengan bismillah, tidak boleh bismillahirrahmanirrahim. Kalau bismillahirrahmanirrahim tak sesuai dengan sunnah. Sampai di rumah bertanya, anaknya protes ke maknya, "Mak, kata ustaz di rumah di sekolah, kalau berdoa makan itu cukup baca bismillah, tak usah bismillahirrahmanirrahim. Kalau bismillahirrahmanirrahim tak sesuai dengan sunnah." Bingung mak dia. Kok bisa bismillah sesuai sunnah, bismillahirrahmanirrahim tak sesuai sunnah? Padahal kalau dia buka Quran setiap kali di awal surat bismillahirrahmanirrahim bunyinya. Betul? Kok bismillah sunnah, bismillahirrahmanirrahim tak sesuai sunnah? Bahkan disebut itu bid'ah. Bingung mak dia. Protes ke sekolah. Kata dia, sering betul terjadi itu Ustaz. Belum lagi dualisme pemimpin. Maka kami risau di sekolah. Sehingga saya resign di sekolah itu. Nampak? Anak TK sampai di rumah menyalahkan amalan keluarga dia. Anak sekolah dini. Tadi kelas 2 SD. Apa maksud saya? Jangan sampai salah sekolahkan anak. Nanti pas pulang ibu menyesal. Ibu sekolahkan anak, pengen makin sekolah dia makin senang hati ibu. Betul? Ingin dia baik, ingin dia makin lama makin baik. Justru dengan adanya anak sekolah, ibu risau dengan dia. Hati-hati pilih sekolah. Tanya betul dengan orang yang ngerti atau orang sekitar kita, baru masukkan anak kita sekolah. Paham, Bu? Kita doa. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa ashabihi man tabi'a bi ihsan ila yaumiddin. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Ya Allah, karuniakan kami ridhamu, karuniakan kami rahmatmu, karuniakan kami surgamu. Ya Allah, jauhkan kami dari murkamu, jauhkan kami dari kemarahanmu. Ya Allah, jauhkan kami dari nerakamu. Ya Allah, ada yang ulang tahun di antara kami. Ya Allah, tambahkan rahmat kepadanya, tambahkan ridhamu kepadanya, tambahkan hidayahmu kepadanya, tuntun dia pada kebaikan, tuntun dia kepada surga, tuntun dia kepada jalan buat dia baik, jalan yang membukakan segala ridha dan rahmatmu, sehingga memudahkan dia hidup berkah di akhirat nanti, masuk dalam jannah bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah, di antara kami ada urusannya yang sulit, mudahkan ya Allah. Di antara kami ada yang sedang kekurangan, cukupkan ya Allah. Di antara kami ada yang sakit, sembuhkan ya Allah. Di antara kami ada yang banyak masalah, selesaikan masalahnya ya Allah. Di antara kami ada yang hatinya sedang risau, tenangkan hatinya ya Allah. Di antara kami ada yang sudah meninggal,
Wafatkanlah yang sudah meninggal dengan husnul khatimah. Ampunkan yang sudah meninggal ya Allah. Berikan rahmat, tinggikan derajatnya. Kumpulkan bersama orang-orang yang kau rahmati, orang-orang yang kau cintai. Ya Allah, kumpulkan kami di akhirat bersama keluarga kami dalam keadaan kau rahmati, kau ridhai. Ya Arhamar Rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah, fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu alaihi wasallam Muhammadin walhamdulillahi rabbil alamin. Cukup, Bu? Saya takut nanti isya selesai kita. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jamaah dimanapun berada, saya sedang bersama dengan santri-santri penghafal Quran Pondok Pesantren Tahfiz Quran Az-Zahra. Mari kita support Pondok Pesantren Tahfiz Quran Az-Zahra gratis melalui donasi Bank Syariah Indonesia BSI. Nomornya catat baik-baik, 76 7-nya 5 kali 77 777 656. Sekali lagi 76 77 777 656. Jangan lupa hubungi kontak person berikut ini 0822 4739 5624. Sekali lagi 0822 4739 5624. Berkah selalu, ma'akalta fa'afnaita. Rezeki, uang, gaji, pendapatan yang kau belikan makanan akan busuk. Wa malabista fa'ablaita, yang dibelikan ke pakaian akan lapuk. Wa matasaddaqta fa'amdaita, yang kau sedekahkan itulah yang akan kekal abadi menjadi amal bekal untuk hari esok. Berkah selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Az-Zahra nahnu